Peringatan, jangan lupa subscribe. Oke, lanjut bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita karunia dan hidayahnya pada saat ini. Baik, saya di sini akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip maqasid syariah, yang dimana prinsip-prinsip maqasid syariah ini termasuk dalam filsafat hukum Islam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hervin Rocky Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara semester 4 kelas A. Sebelumnya juga izin memperkenalkan diri, nama saya Zulkifli, NPM 2021020444 Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Baik, langsung saja kita mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip maqasid syariah. Yang pertama ada yang namanya maqasid asy-syariah. Nah, secara bahasa maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat yang artinya jalan menuju sumber menuju air. Nah, ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan daripada maqasid ini ialah untuk kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya ada kemaslahatan dapat direalisasikan dengan baik jika 5 pokok ini dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu ada yang namanya agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Adapun tujuan daripada syar'i dalam masyarakat, adapun tujuan daripada syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang yang mukhallaf, yang dimana ialah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka. Nah, mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka baik melalui ketentuan-ketentuan yang didaruri, haji, dan tahsini. Selanjutnya ada Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama daripada syariah ialah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Nah, tujuan dari 3 kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat baik demi kebaikan hambanya. Selanjutnya ada kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat tertentu seperti berikut. 1. Ada namanya masalah untuk harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umat syariah. 4. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang dalam beragama. Seperti itu. Nah, selanjutnya adapun daripada manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ini, antara lain ada 4. Yang pertama, 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun khusus. Yang 2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariah Islam. 4. Mempersempit perselisihan dan tasbub di antara pengikut mazhab fikih. Selanjutnya ada pelengkap daripada maqasid asy-syariah ini. Yang pertama, pelengkap maqasid ad-daruriyat, yang dimana ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara untuk agama, syar'i ini memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesuai maksud waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Selanjutnya ada 2. Pelengkap maqasid hajiyat, yang dimana tak kala syariah memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengkhosyar sholat itu
disempurnakan kemurahan itu dengan memperoleh menjamaknya suatu sholat. Selanjutnya adalah pelengkap maqasid tahsiniyat. Nah, di sini pelengkap maqasid tahsiniyat itu syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini yang dimana kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tak kala syariah mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Nah, selanjutnya ada yang namanya perantara daripada maqasid asyariah ini, yang sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum berundang-undang ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Nah, menolak kemudaratan bagi manusia maksudnya dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan baik, sebaik-baiknya, dan dijauhi segala larangannya. Selanjutnya, pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum adab musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat yang larang-larangannya dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Nah, tidak logis apabila suatu perubahan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perlu adanya perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya lah mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Antara lain, berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah yang penting, yakni ada kaidah satu, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju perbuatan terlarang. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, dua kaidah ini sangat berkaitan erat, yang dimana satu, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya sesuatu itu. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Jadi kita dilarang untuk menuju jalan ke perbuatan terlarang. Dilarang untuk membuat perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu mungkin. Jadi mungkin sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat mengenai prinsip-prinsip daripada prinsip-prinsip maqasid syariah ini, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.